Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepli Alamsah, NIM 2103011010. Di sini saya akan memenuhi tugas membuat presentasi mengenai kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Pertama yaitu A. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran ini haruslah memperhatikan keadaan peserta didik, kondisi lingkungan dan sosial setempat, agar media yang digunakan dapat efektif, tepat sasaran, dan sesuai pula dengan kemampuan peserta didik. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat berikut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sueparno 1987 halaman 10, yakni yang pertama, hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. Yang kedua, hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. Keempat, hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan. Yang kelima, hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia maupun tingkat pendidikannya. Yang keenam, hendaknya memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan. Yang ketujuh, janganlah memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang kita miliki. Selanjutnya ada beberapa langkah dalam memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama, biaya yang murah, baik saat pembelian, dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Yang kedua, kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Kajilah kelainan teknisnya. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, awetan, dan kemudahan pemeliharaan. Yang kelima, ketersediaan media berikut suku cadangnya di pasaran. Mengingat begitu banyaknya media yang bisa kita pilih atau dipakai sesuai dengan kriteria tersebut di atas, namun pada dasarnya kita bisa memilih media berdasarkan dua kriteria. Yang pertama, kelaikan praktis. Hal ini berhubungan dengan keakraban pengajaran dengan media, ketersediaan media setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkan, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Yang kedua, kelaikan teknis. Hal ini berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan bahwa media yang dipilih mampu untuk merangsang dan mendukung proses belajar peserta didik. Dick dan Carey menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 4 faktor lagi yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Apabila tidak ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Yang kedua, dana, tenaga, dan fasilitas dalam membeli atau membuat sendiri. Yang ketiga, keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media untuk waktu lama. Yang keempat, efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Yang kelima, pandai memilih media yang tepat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai prinsip pemilihan media pembelajaran. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perbedaan individu, tujuan pembelajaran, organisasi isi, persiapan belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, dan yang terakhir, latihan dan pengulangan, penerapan. Dari sisi pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan instruksional tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. Yang kedua, media dan sumber belajar SD. Media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar.
Yang ketiga, penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dan perancangan instruksional. Perencanaan pembelajaran tanpa alat bantu mengajar mungkin. Yang keempat, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang kelima, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar salingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan instruksional yang sedang berlangsung. Yang keenam, pemilihan media hendaknya objektif, didasarkan pada tujuan instruksional, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang ketujuh, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Menggunakan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Dan yang terakhir, kebaikan dan keburukan media tidak bergantung pada konkretan dan keabstrakan media yang konkret. Mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.